Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa hadir tentunya bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga di subuh hari ini tentunya kita senantiasa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai suri teladan kita, sebagai uswatun hasanah, contoh panutan terbaik kita dalam kehidupan keseharian kita ini. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada subuh hari ini kita mengangkat tema yakni sistem politik Islam. Mengapa tema ini kita angkat, baik Bapak Ibu hadirin? Tentu karena persoalan istilah politik ini sangat menarik, terutama di kalangan umat Islam. Jadi sebahagian di antara umat Islam ada yang mungkin kalau bahasa kita itu alergi dengan istilah politik. Ya, barangkali sering kita mendengar istilahnya, jangan bicara politik di masjid, apalagi kalau yang berbicara misalnya ustaz. Ya. Kenapa? Karena ada kesan yang buruk, ada kesan yang tidak baik, ada anggapan yang kurang baik untuk berbicara tentang istilah yang satu ini, istilah politik itu. Ketika mungkin saya mencoba atau kita mencoba menganalisa apa alasan kenapa sebagian orang memandang pembicaraan politik itu buruk, apalagi dikaitkan dengan Islam. Ya, setidaknya kita melihat ada dua alasannya. Yang pertama bahwa tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan orang yang memandang politik itu buruk, karena mereka melihat realitas politik yang terjadi di kalangan para politikus atau para pelaku politik. Jadi para pelaku politik ini kan banyak yang kemudian disaksikan bahwa berlaku culas, suka berbohong, ya, manipulasi, suap menyuap, ya, sikut kiri sikut kanan. Tidak sedikit kemudian pelaku politikus ini berujung masuk penjara karena ditangkap oleh KPK. Nah, itu alasan yang pertama kenapa orang melihat politik ini kurang bagus, karena banyak berlaku politik tadi atau pelaku politik tadi itu yang terlibat dalam hal-hal yang buruk dalam pandangan masyarakat. Yang kedua, jadi alasan yang kedua itu adalah bahwa memang ada paham yang berkembang di tengah masyarakat, yang paham ini dihembuskan oleh Barat. Ya, sekali lagi dihembuskan oleh Barat. Apa itu paham sekularisme?
paham sekuler. Bapak Ibu hadirin, yang namanya paham sekuler itu paham yang memisahkan agama dengan negara. Paham sekuler ini berkembang di Barat, di mana Barat memisahkan agama, khususnya agama apapun, termasuk tentunya agama Nasrani, agama Kristen, dengan negara. Jadi dianggap bahwa urusan negara itu tidak boleh dicampuri oleh agama. Pemisahan agama dengan negara inilah yang dikenal dengan paham sekuler atau sekularisme. Maka ketika kita di negeri-negeri Islam, misalnya di Indonesia seperti ini, atau di Timur Tengah, berbicara tentang politik Islam, maka ini dianggap kurang tepat karena sudah terpengaruh dengan paham sekuler tadi, seolah-olah bahwa persoalan negara itu bukan persoalan Islam. Persoalan negara itu tidak boleh dikaitkan dengan agama. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang sangat rahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua alasan itu ya yang kita lihat. Nah, oleh karena itu inilah yang kita coba sedikit kaji pada subuh hari ini. Jadi ada sebuah kitab yang saya bawa ini, itu judulnya adalah Islam Politik dan Spiritual. Ini ditulis oleh seorang ulama, namanya Kiai Haji Hafizatur Rahman. Ini pimpinan pondok Ma'had Syaraful Haramain Bogor. Ini tentu asli berbahasa Indonesia, ya. Jadi bukan bahasa Arab ya, asli berbahasa Indonesia. Jadi mudah kita pahami. Ya, di dalam kitab ini tentu membahas banyak hal ya, mulai dari persoalan akidah, kemudian persoalan ekonomi, banyak sekali, dan termasuk di dalamnya ada sistem politik Islam. Nah, di sini. Nah, ini bukunya banyak dijual. Jadi sistem politik Islam. Jadi begini, politik itu sendiri kalau secara bahasa, kalau dikembalikan kepada bahasa Arab itu dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, jadi kalau kita lihat politik itu berasal dari kata siasat, ya, siasatan. Jadi sasa ya susu siasatan itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi siasat di dalam bahasa Arab itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah cara mengatur urusan. Nah, makanya siasat itu biasanya juga diartikan sebagai strategi. Ya, kalau di Indonesia kan ini kata bahasa Arab itu sebenarnya siasat itu bahasa Arab. Ya, siasat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu siasatan. Sasa ya susu siasatan. Itu artinya cara mengurus urusan masyarakat. Jadi kalau disebut dengan sistem politik Islam, di sini di buku ini dijelaskan bahwa sistem politik Islam itu adalah cara bagaimana mengurus urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam. Jadi cara mengurus atau mengatur berbagai urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sistem politik Islam. Jadi jangan alergi dengan istilah politik, karena istilah politik atau sistem politik Islam khususnya adalah sangat mulia. Bahkan kalau sistem politik Islam ini runtuh, apatah lagi dipisahkan dari negara, maka hancurlah masyarakat kita. Ya, jadi ada yang sangat populer pernyataan Imam Al-Ghazali yang digelari sebagai Hujjatul Islam. Yang namanya Hujjatul Islam itu pembela Islam. Nah,
Jadi para ulama menggelar beliau itu Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam, yang membela Islam. Ada pernyataannya yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa ad-din was sultan tau aman. Jadi agama dan kekuasaan atau negara itu ibarat saudara kembar, kata beliau. Ya. Ad-dinu usul, agama itu adalah pondasi, as-sultanu harisun, kekuasaan atau negara itu penjaganya. Itu kata beliau. Lalu beliau menunjukkan bahwa mala as-salahu pamahdum, apa saja yang tidak punya pondasi pasti akan hancur, kata beliau, pasti akan runtuh. Wa mala harisalahu padai'un, apa saja yang tidak punya penjaga pasti akan hilang. Nah, jadi pernyataan beliau sangat populer di kalangan ulama, bahkan di kalangan para politisi. Ya, sering dikutip ini pernyataan beliau di dalam sebuah kitabnya namanya Al-I'tiqad wal Iqtisad. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sangat dirahmati oleh Allah SWT, dari penggambaran Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa antara negara atau kekuasaan dengan Islam itu seharusnya tidak boleh dipisahkan, karena Islam itu pondasinya, sedangkan negara itu penjaganya. Makanya kalau di dalam sistem politik Islam, siapa yang menjalankan sistem politik Islam itu ada dua pihak. Yang pertama adalah negara itu sendiri, yang kedua adalah rakyat. Negara di dalam menjalankan sistem politik Islam, banyak caranya negara menerapkan hukum-hukum Islam, menerapkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna di tengah masyarakat. Ya, baik itu sistem ekonominya, sosialnya, budayanya, pendidikannya, kesehatannya, sistem pemerintahannya, sistem hukumnya, baik hukum pidana maupun hukum perdatanya, ya, atau dikenal dengan istilah KUHP dan apalagi Pak Haji yang tahu ini ahli hukum ya. KUHP dengan satu lagi Pak Haji KUHP ya, KUHP ya. Ya, istilahnya acara perdata. Ya. Nah, di dalam Islam itu ada semua hukum-hukum tadi itu untuk mengatur kehidupan masyarakat itu ada. Nah, siapa yang menjalankan itu? Sekali lagi negara. Jadi secara sistem politik dalam Islam itu negara menjalankan hukum Islam untuk mengatur berbagai urusan dan kemaslahatan masyarakat dari berbagai aspeknya tadi, untuk menjamin kebutuhan dan kemaslahatan umat masyarakat. Yang kedua, rakyat. Rakyat berarti kita semua. Bagaimana kita menjalankan politik atau sistem politik Islam sebagai rakyat? Nah, itu ada dua peranan kita sebagai rakyat. Yang pertama, kita berfungsi sebagai rakyat ini mengontrol berjalannya penerapan hukum Islam atau syariat Islam pada negara. Artinya begini, kalau seandainya kita melihat atau kita melihat penyelenggara negara itu, jadi pemimpin, pejabat dan sebagainya, tidak menjalankan atau menyimpan dari sebahagian misalnya syariah Islam yang diterapkan, dia melanggar hukum Islam, maka rakyat tidak boleh diam. Harus menegakkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini itu kalau ditujukan kepada penguasa itu memiliki keutamaan. Makanya Nabi mengatakan sayyidus syuhada Hamzatu ibnu Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin panasahu faqatar. Jadi pemimpinnya para syuhada, para syahid, ya kata Rasulullah SAW adalah itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seorang laki-laki, ya tentu di sini bukan hanya maksudnya laki-laki saja, tapi termasuk juga perempuan, ibu-ibu, ya.
Dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, yang berbuat mungkar, lalu dia menasehatinya, lalu dia dibunuh. Maka kalau dia dibunuh, pada waktu itu dia syahid dan dia mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada yang sama dengan gelar Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu mulianya. Jadi kita sebagai rakyat tentu tidak boleh berdiam diri ya dalam masalah seperti itu. Kemudian yang kedua, tugas kita itu adalah memilih, memilih pemimpin. Jadi rakyat memang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari salah satu salah satu dari dua ini, terutama memilih pemimpin. Jadi rakyat itu memilih pemimpin. Siapa di antara orang-orang Muslim yang terbaik yang dipilih, yang memang mereka itu siap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sistem politik Islam ini yang menjalankannya dua tadi ya. Yang pertama negara, yakni menerapkan hukum Islam. Yang kedua adalah rakyat, yakni mengontrol pelaksanaannya dan memilih pemimpin. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam sistem politik Islam itu ada 4 asasnya. Ada 4 asasnya. Jadi inilah nanti 4 asas ini yang merupakan prinsip dasar dari sistem politik Islam. Bahkan di dalam buku ini disebutkan bahwa tidak boleh ada satu pun yang gugur. Maksudnya tidak boleh ada satu pun yang tidak ada. Ya, dari 4 ini. Kalau ada salah satunya yang hilang, maka tidak bisa terlaksana sistem politik ini dengan baik. Ya. Sekaligus nanti kita akan coba membedakan antara sistem politik Islam dengan sistem politik demokrasi. Ya, jadi sistem politik Islam dengan sistem politik demokrasi. Kalau di Indonesia dan di beberapa negara yang lain tentu menganut sistem politik demokrasi. Ya, dan ini yang terbanyak mungkin kalau di seluruh dunia. Ya, sistem politik demokrasi. Yang satu lagi namanya sistem politik monarki. Ya, jadi sistem monarki itu kerajaan. Jadi sistem kerajaan itu sendiri juga modelnya terbagi dua ya kalau kita lihat di dunia ini. Ada namanya monarki absolut, ya, ada monarki konstitusional atau monarki parlementer. Ya, nanti kita lihat apa perbedaannya. Itu untuk menilainya, mengukurnya itu di sini. Yang membedakan antara sistem politik Islam dengan sistem politik yang lain, apakah itu sistem politik demokrasi tadi ataupun sistem politik monarki. Iya. Nah, sekedar gambaran bahwa sistem politik demokrasi itu yang menerapkannya itu misalnya seperti Indonesia, ya, Indonesia, Amerika, dan beberapa negara yang lain. Kalau sistem politik monarki, kalau monarki absolut itu seperti Arab Saudi dan beberapa negara yang lain. Kalau monarki konstitusional seperti yang menerapkan itu adalah Inggris dan juga beberapa negara yang lain. Nah, tapi kita ingin mengetahui bahwa bagaimana asas atau prinsip dasar dari sistem politik Islam. Nah, di sini ini di dalam buku ini disebutkan bahwa ada 4. Ya, ada 4 asas dari sistem politik Islam. Yang pertama adalah berbicara kedaulatan. Yang kedua berbicara tentang kekuasaan, dan yang ketiga berbicara tentang hukum mengangkat seorang pemimpin, dan yang keempat berbicara tentang hak legislasi hukum atau hak legislatif. Nah, jadi 4
asas inilah, prinsip dasar inilah yang membedakan antara sistem politik Islam dengan sistem politik demokrasi ataupun monarki. Coba kita lihat yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah kedaulatan sistem politik Islam, ya. Jadi kita menyebutkan di sini sistem politik Islam, ya. Prinsip dasarnya atau asasnya. Yang pertama, kedaulatan di tangan syara atau as-siyadatu lis-syar'i. Kedaulatan di tangan syara. Syara itu artinya syariah. Jadi atau syariat Islam. Jadi kalau kita berbicara kedaulatan itu di tangan syariat Islam atau dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau hak membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kedaulatan itu artinya sumber hukumnya itu diperoleh dari mana? Maka kalau dalam Islam berbicara tentang kedaulatan, siapa yang punya hak untuk membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inil hukmu illa lillah. Yang berhak membuat hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan istilah kalau bukan hukum Allah itu disebut dengan hukmul jahiliyah. Ya. Apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum apakah hukum jahiliyah mereka mau terapkan, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi kalau di dalam prinsip Islam itu berbicara tentang hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu dua. Satu, hukum Allah. Yang kedua, hukum selain hukum Allah. Maka selain hukum Allah disebut dengan hukum jahiliyah. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber hukum di dalam Islam, kedaulatan, maka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu konteksnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sinilah perbedaannya misalnya dengan sistem politik demokrasi. Kalau sistem politik demokrasi, kedaulatannya di mana? Kita sudah hafal dan sudah sering mendengar istilah kedaulatan di tangan rakyat. Artinya dalam sistem demokrasi, sumber hukumnya yang membuat hukum dan undang-undang itu murni rakyat. Yang direpresentasikan yang disebut dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu itulah DPR. Maka DPR lah yang membuat hukum atau undang-undang. Jadi yang berdaulat di dalam sistem politik demokrasi itu adalah DPR yang mewakili rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat. Cuma kan diwakili oleh DPR karena tidak mungkin rakyat ini istilahnya misalnya dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke berada di Senayan, kan tidak muat. Makanya dibuatlah perwakilan. Ya, perwakilan di sana untuk menggodok, merancang dan membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang. Jadi itulah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Itu sistem politik demokrasi. Dan di dalam Islam tidak boleh manusia itu membuat hukum atau undang-undang. Untuk menentukan halal haram itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu objek hukum. Jadi bukan sumber hukum. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, maksudnya tunduk kepada hukumku. Tunduk kepada aturanku. Apa yang kuhalalkan, manusia menghalalkannya. Apa yang kuharamkan, manusia juga tentu mengharamkan, artinya tidak melakukan. Nah, itu bedanya. Kemudian sistem politik dalam monarki, sumber hukumnya raja. Kalau monarki absolut. Tapi kalau monarki parlementer, itu mirip dengan demokrasi parlemen yang membuat hukum. Nah, itu yang pertama. Prinsip pertama itu kedaulatan. Sumber hukum siapa yang berhak membuat hukum. Kalau dalam sistem politik Islam jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Ya, mudah waktu kita cukup sampai jam berapa ya? Iya, sampai jam 6 barangkali. Karena kan ada diskusi ya. Ya, jadi nanti kita sampaikan kurang lebih 20 menit lah. Yang kedua, pilar yang kedua, prinsip yang kedua adalah kekuasaan di tangan umat. As-sultanu lil ummah. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengangkat pemimpin di dalam sistem politik Islam, siapa yang punya hak untuk mengangkat dan memilih pemimpin? Ya memang umat, artinya rakyat. Ya. Caranya bagaimana? Kalau di dalam sistem politik Islam itu dia memang khas, unik. Itu berbeda dengan yang lain. Ya, disebut dengan istilah bai'at. Jadi istilah bai'at. Nah, makanya kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka para khalifah pengganti Rasulullah SAW itu dibai'at. Makanya kita tahu misalnya pengganti Rasul yang pertama itu namanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dibai'at. Ya, di tempat yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'adah. Ya. Jadi situ dibai'at. Kaum muslimin membai'at Khalifah Abu Bakar. Iya. Ini memang dalam sistem politik demokrasi ini mirip-mirip. Sekalipun dalam sistem politik demokrasi tidak disebut dengan istilah bai'at. Ya, tapi artinya melalui pemilihan dan pelantikan. Tapi berbeda dengan sistem monarki. Kalau sistem monarki, pemimpin itu tidak dipilih, tapi sistem pewarisan. Nah, jadi kerajaan itu begitu. Jadi kalau raja sebelumnya meninggal, maka raja berikutnya adalah ahli warisnya, putra mahkota namanya. Iya. Maka begitu di Inggris, di Arab Saudi, ya. Jadi kalau raja-rajanya meninggal ini sebelumnya itu langsung tidak ada namanya pemilihan umum, ya. Tidak ada namanya pemilihan untuk memilih raja berikutnya. Tidak ada di putra mahkota. Nah di dalam Islam itu tidak begitu, berbeda. Kalau dalam Islam memilih pemimpin itu adalah hak rakyat, dipilih, ya. Sekalipun diikuti dengan apa yang disebut istilah proses bai'at, ya. Makanya kita lihat pemilihan pemimpin khalifah itu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua itu dipilih dan dibai'at namanya kalau dalam Islam. Inilah yang dimaksudkan dengan as-sultanu lil ummah, kekuasaan di tangan umat. Artinya pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Jadi bukan putra mahkota, bukan pewarisan. Nah, ini mirip-mirip dengan sistem politik demokrasi. Ya, sebagai orang mengatakan ini sama, ini yang sama. Ya, cara memilih pemimpinnya itu kurang lebih sama dengan sistem politik demokrasi. Ya, cuma bedanya apa? Kalau dalam sistem politik Islam, pemimpin dipilih itu untuk menjalankan syariat Islam, untuk menerapkan syariat Islam. Makanya teks baiatnya itu begini, ya. Teks baiatnya itu kalau di bahasa Indonesia kan begini, ya. Saya bersedia mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, yang terpilih dalam menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi ada dua itu konteksnya kalau baiat itu. Ada sami'na wa ata'na namanya. Jadi mendengar dan taat, mentaati pemimpin dalam menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, makanya kita lihat di dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Ya. Surah Nisa ya, Nisa. Nah,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasulah, taatilah rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Fa in tanasa'tum fi syai'in, jika kalian ada perselisihan pendapat di antara kalian, baik itu antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin, ya, Allah mengatakan farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu menurut ulama, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu. Jadi ayat ini mengandung pengertian bahwa wajib kita mentaati pemimpin. Tapi kalau mentaati pemimpin itu bersyarat, itu menurut penjelasan ahli tafsir terhadap ayat ini. Makanya konteks kalimatnya itu berbeda. Coba kita lihat ya di dalam ayat ini. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasulah, taati Allah dan taati Rasulnya. Menurut penjelasan ulama, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu bersifat mutlak. Mesti kita taat. Tapi mentaati ulil amri tidak menggunakan atiu ulil amri, tapi cukup disambung dengan menggunakan wa ulil amri dan ulil amri. Mengapa? Karena ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat dia. Kalau pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, barulah wajib kita mentaatinya. Tapi kalau pemimpin itu bermaksiat kepada Allah, atau kita disuruh bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak wajib mentaatinya, bahkan kita wajib menolaknya. Itu yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, la ta'ata li maksiatin fil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat kepada Al-Khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Jadi sekalipun ulil amri, sekalipun pemimpin, kalau dia suruh kita, dia perintah kita dengan perintah yang haram, perintah bermaksiat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya itu tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Saya pemimpin mengatakan seluruh rakyat diwajibkan makan babi. Diwajibkan makan babi atau diharuskan makan babi. Apakah boleh taat? Tidak boleh. Tidak boleh taat terhadap sesuatu yang haram. Artinya semua perkara yang diperintahkan oleh pemimpin, kalau itu haram, maka tidak ada kewajiban mentaatinya. Kita harus berlepas diri namanya. Tidak hanya berlepas diri, itulah tadi disebutkan dengan istilah wajib melakukan kontrol. Artinya rakyat itu tidak boleh diam. Ya, siapapun. Tetapi yang paling berkewajiban dalam hal ini adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, kalau kita ini rakyat umat biasa yang awam, ya mungkin dosa juga, tapi tidak terlalu banyak dosanya. Tapi kalau ulama dia bahaya. Makanya itu ada pernyataan Imam Al-Ghazali juga yang menarik itu, bahwa rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama. Artinya kalau ulama itu mendiamkan kemungkaran, maka itu berbahaya. Ya. Bisa hancur negeri ini. Ya. Kalau ulama diam. Dan itulah tidak boleh kita umat Islam itu mendiamkan kemungkaran. Kenapa? Karena kalau kita mendiamkan kemungkaran, akan terjadi bencana. Yang ketika bencana itu menimpa, bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja, ya, tapi menimpa kita semua. Contohnya misalnya kalau terjadi banjir bandang yang membawa kayu gelondongan, ya, kira-kira kalau yang kena banjir bandang itu
Apakah semua orang-orang berdosa? Tentu tidak. Ada juga ustaz, ada juga ulama, ada juga kiai yang kena rumahnya, yang hancur rumahnya tertimbun lumpuh, banyak juga orang-orang baik. Ya, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap suatu fitnah, bencana, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Artinya itu disebabkan oleh diamnya kita, karena kita membiarkan, tidak mencegah. Ya. Karena saya begini, penggundulan hutan. Jadi penggundulan hutan itu yang sangat besar, sampai jutaan hektar menurut Walhi. Untuk Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat disebutkan itu kan ada sekitar 1,4 juta hektar hutan yang digunduli oleh beberapa perusahaan dengan dengan beberapa tujuan ya. Pengundulan hutan itu, satu memang kayunya diambil, yang kedua untuk kepentingan pertambangan, dan yang ketiga itu adalah untuk kebun sawit. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penggundulan hutan itu bersifat ilegal? Tentu jawabannya tidak. Resmi itu berizin. Siapa yang memberikan izin? Yang memberikan izin ya mereka yang duduk di pemangku kewenangan jabatan, boleh disebut dengan jabatan politik. Jabatan politik. Nah, itulah bahayanya kalau kita tidak paham sistem politik. Ya. Karena akan berdampak pada kerusakan di tengah masyarakat. Maka di dalam Islam mengelola misalnya katakanlah hak-hak publik atau milik-milik publik atau milik umum seperti itu tidak sembarangan. Jadi tidak sembarangan. Jadi itu kalau misalnya dia merusak, akan membahayakan, itu Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Sekalipun dengan alasan tambang kebun sawit dan lain sebagainya, tapi kalau itu akan merusak masyarakat, merusak lingkungan, itu tidak boleh, haram. Makanya Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, itu yang yang kedua ya. Jadi kekuasaan di tangan umat, as-sultanu lil ummah. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar sistem politik Islam itu adalah wajib mengangkat satu orang khalifah untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau di dalam sistem politik Islam itu satu orang khalifah yang diangkat itu adalah itu sudah pemimpin untuk seluruh umat Islam di dunia. Nah, ini berbeda dengan sistem politik demokrasi yang ada. Kenapa? Karena sistem politik demokrasi itu membenarkan apa yang disebut dengan nation state, negara-negara bangsa. Nah, sistem politik demokrasi inilah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia dengan banyak negara-negara kecil-kecil, sehingga umat Islam tidak bersatu. Negara Arab Saudi, negara Palestina, negara Mesir, negara Turki, negara Indonesia, padahal sama-sama Muslim, namanya nation state. Yang antara satu dengan yang lain seolah-olah tidak ada hubungan dalam hal negara. Paling hubungannya namanya hubungan diplomatik, ya, hubungan kedutaan, hubungan dagang dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau terjadi seperti Palestina ini kan dianggap itu bangsa Palestina sendiri, negara Palestina sendiri, seolah-olah bukan urusan umat Islam. Kalaupun kita bantu, ya mungkin kita tidak bisa bantu dengan banyak, karena kita tidak bisa kirim tentara, kan itu dianggap itu kan negara lain gitu.
Memang umat Islam punya banyak tentara di dunia, ratusan juta. Tapi tidak bisa kita kirim ke Palestina, kan itu negara Palestina itu. Kita negara Indonesia, kita negara Mesir, kita negara Arab Saudi. Itu urusan mereka sendiri. Jadi sekalipun mereka dihabisi oleh Zionis Israel, kita tidak bisa bantu. Paling kita bantu obat-obatan dan kain kapan kalau mati. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, jemaah subuh yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat. Dalam sepanjang sejarah perjalanan Islam 1300 tahun umat Islam itu hidup di bawah satu kepemimpinan yang disebut dengan khalifah. Itulah sistem khilafah di dalam Islam. Umat Islam itu sudah punya catatan sejarah. Kita pernah mengangkat dan membaiat 114 orang khalifah, mulai dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Muawiyah, dan seterusnya. Ya, ada namanya Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ada Khalifah Abdul Hamid Abdul Majid, Khalifah yang terakhir itu namanya Sultan Abdul Majid Abdul Hamid. Ya. Nah, 1300 tahun lamanya. Kapan itu runtuh kekhilafah Islam? 28 Rajab 1342 Hijriah. 1342 Hijriah. Dan sistem pemerintahan Islam itu kan berdiri kapan? Kami hitung sejak 1 Hijriah. Itulah kepemimpinan Islam pertama di Madinah, 1 Hijriah. Dan nanti hancur kepemimpinan Islam itu runtuh 1342 Hijriah, artinya 13 abad lamanya, 1342 tahun. Kalau dalam tahun Masehi itu 3 Maret 1924. Kekhilafan terakhir itu berpusat di Turki. Dan itu satu kepemimpinan seluruh dunia. Bagaimana umat Islam tidak kuat? Tidak ada yang berani macam-macam terhadap umat Islam, karena tentaranya bersatu, kekayaan alamnya disatukan, jadi apapun bisa kita lakukan. Makanya kerajaan yang besar pada waktu itu namanya Romawi dan Persia itu bertukuk lutut di bawah kekhilafahan Islam. Padahal siapa yang tahu? Coba kita baca sejarah. Bagaimana kuatnya itu yang namanya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Itulah kerajaan yang sangat kuat. Itu kerajaan sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi ketika khilafah berdiri, kedua kerajaan ini bertekuk lutut. Artinya dibebaskan. Tapi ingat bahwa di dalam Islam pembebasan atau futuhat itu dalam rangka apa? Dakwah Islam. Untuk menyampaikan syariat Islam, ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk menjajah sebagaimana dilakukan oleh Barat. Kalau Barat menguasai dunia itu menjajah, eksploitasi kayak alam kita diambil, dibawa pergi. Kalau dalam Islam tidak. Misi futuhat dalam Islam itu adalah satu, misi Islam, menyampaikan dakwah Islam. Yang kedua, mempersatukan wilayah itu di bawah kepemimpinan Islam, yakni khilafah Islam. Inilah yang ketiga. Ya. Yang keempat, yang terakhir, pilar yang keempat itu adalah hak legislasi. Hak legislasi itu berada di tangan khalifah. Jadi hak untuk menetapkan hukum, undang-undang itu ada di tangan khalifah. Khalifah itu mengambil dari syariat Islam, mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan ini memang haknya khalifah. Ini berbeda dengan sistem legislasi dalam sistem politik demokrasi maupun kerajaan. Kalau sistem politik demokrasi, hak legislasi itu ada di lembaga legislatif, namanya DPR. Tapi di mana sumber hukumnya legislasi DPR itu?
Ya, dari manusia, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berbeda, sangat berbeda, sangat jauh antara langit dan dasar sumur, kata Ustaz Dasar Latif. Jadi perbedaannya itu antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum kufur itu antara langit dan dasar sumur. Ya bukan langit dan bumi, tapi di dasar sumur lagi. Iya, nah ini jadi hak legislatif di dalam Islam itu ada di tangan khalifah. Jadi khalifah memang boleh menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan yang dipilih. Contohnya begini. Kalau di masa Khalifah Abu Bakar itu ada sedikit perbedaan, misalnya dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab di dalam beberapa perkara. Misalnya, kalau di dalam di masa Khalifah Abu Bakar, kalau orang itu minum khamar, balok, ya. Kalau minum khamar itu hukumannya dicambuk 40 kali. Itu di masa Khalifah Abu Bakar. Tapi ketika masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, kalau orang minum khamar itu dicambuknya 80 kali. Nah, itu namanya hak legislatif. Hak untuk menetapkan hukum, memilih mana yang diterapkan di tengah masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum yang diterapkan masyarakat, tidak boleh beda-beda. Itu harus sama. Misalnya kalau hukum tadi orang minum khamar itu dicambuk 40 kali, tidak boleh misalnya di Minahasa 40, di Makassar 80, tidak boleh. Ya, harus sama. Ya, sama-sama 40 kali gitu. Itu namanya khalifah menetapkan itu memilih. Contoh lain, di masa Abu Bakar kalau ada orang yang mencerai istrinya, lalu dia katakan, "Kutalat telu kok." Kutalat 3 kok. Tapi ini baru pertama ditalak, ini baru pertama dicerai. Tapi langsung anak kutalat telu kok. Talak 3 kok. Maka pada masa Abu Bakar itu tetap mengatakan ini jatuh talak 1, belum talak 3. Karena talak 3 itu punya konsekuensi, Pak. Kalau talak 3 tak boleh rujuk lagi, kecuali istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki lain dan cerai dengan laki-laki itu, baru bisa menikah. Itu konsekuensinya kalau talak 3. Tapi di masa Umar bin Al-Khattab, kalau ada laki-laki yang mengatakan talak telu kok, maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan itu jatuh talak 3. Tidak boleh kau rujuk lagi kecuali istrimu sudah menikah dengan laki-laki lain dan cerai. Itu namanya hak legislatif. Ya. Jadi hak legislatif itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan di tengah masyarakat. Misalnya masalah-masalah krusial ya di tengah masyarakat gitu. Contoh masalah penetapan hari raya Lebaran, misalnya Idul Fitri, ya Idul Fitri atau Idul Adha, kan sering kita lihat di tengah masyarakat. Ada yang hari ini Lebaran, ada yang besok Lebaran gitu. Nah, khalifah itu dia punya hak untuk menetapkan bahwa tidak boleh kita berbeda Lebaran. Karena ada dalil-dalil yang mengharuskan kita tidak boleh berbeda. Di antaranya adalah Nabi mengatakan haram berpuasa di hari raya. Masa kita satu kampung ada yang berpuasa, ada yang makan gitu. Seperti itu. Maka khalifah untuk menghilangkan perselisihan tadi, perbedaan tadi, maka khalifah itu memilih salah satunya, menetapkan salah satunya berdasarkan metode yang paling kuat. Hak tabani namanya, hak legislasi. Maka khalifah menetapkan tidak boleh berbeda Lebaran, harus sama. Ya, maka itulah yang diikuti. Itu yang diikuti oleh seluruh rakyat. Ya, hak legislatif tadi di tangan khalifah. Maka insya Allah kalau khalifah ada dalam sistem politik Islam itu tidak ada perbedaan Lebaran lagi. Ya, tidak ada perbedaan Lebaran. Makanya Nabi mengatakan amrul imam yarfa'ul khilaf. Bukan hadis ya. Jadi ini kaidah. Ya, kaidah syariah namanya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Artinya perintah imam, ketetapan imam itu menghilangkan perbedaan di tengah masyarakat. Ya.
Baik. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 prinsip dasar dari sistem politik Islam yang membedakan dengan sistem politik demokrasi ataupun monarki. Jadi kita tak boleh alergi dengan politik, karena politik itu dalam pengertian Islam itu artinya cara mengatur urusan masyarakat, ya. Mengatur apanya? Mengatur hartanya, mengatur keamanannya, mengatur ekonominya, mengatur sosial budayanya, mengatur pemerintahannya. Nah, itu yang dimasukkan dengan politik dalam Islam. Tapi bagaimana cara mengaturnya? Hukum apa yang digunakan? Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan seperti dalam sistem demokrasi itu, ya. Jadi hukum diambil dari manusia. Saya kira itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ini tentu semakin membuka wawasan kita bahwa di dalam Islam ini, agama kita ini agama yang sempurna, ya. Makanya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam hanya ibadah ritual saja, tidak mengatur masalah negara, sama saja kita mengatakan berarti Islam itu tidak sempurna. Padahal Allah sendiri yang mengatakan agama ini agama sempurna. Dan secara faktual juga Nabi mempraktikkan kesempurnaan agama ini. Dan teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Silakan barangkali kalau masih ada waktu. Masih ada waktu Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahan. Saya kembali ke Indonesia, negara kita. Negara kita pada saat ingin mau merdeka atau sebelum merdeka, di mana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, ya, itu sudah bekerja secara maksimal untuk membentuk negara kita ini dengan berbagai usulan atau rancangan dasar negara. Dari pembentukan ini itu tokoh-tokoh agama politik itu mengusulkan salah satu dasar itu yang dikenal yang fundamental itu adalah Piagam Jakarta. Di mana Piagam Jakarta pada sila pertamanya itu mewajibkan penduduk yang beragama Islam menjalankan syarat-syarat yang sebagai pengeluknya.